Halo, bertemu kembali bersama saya, Pak Dharma, pada pembelajaran matematika wajib kelas 12. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Sebelum saya memberikan atau kita membahas bersama materi tentang ukuran pemusatan data, izinkan saya menyampaikan persepsi terlebih dahulu mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan suatu ukuran statistik yang menjadi pusat dari rangkaian data dan bisa digunakan untuk menganalisis data lebih lanjut. Jadi secara umum, ukuran pemusatan data merupakan suatu metode yang bisa digunakan untuk menentukan apakah menentukan rata-rata dari suatu data, nilai tengah, ataupun datum yang sering muncul dari data yang diberikan. Perlu anak-anak ketahui, datum merupakan bagian dari data. Nah, itu sedikit penyampaian saya mengenai persepsi atau gambaran awal materi ukuran pemusatan data. Untuk lebih lengkapnya, lebih jelas, kita akan bahas selanjutnya. Tetap stay di video ini. Kita akan kembali ke laptop. Baik, kembali lagi ke laptop. Bisa dilihat di layar kalian, ukuran pemusatan data itu dibagi 3, yaitu mean, median, modus. Mean atau rata-rata, median disebut juga nilai tengah, modus disebut juga nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi tertinggi. Kita bahas dari yang pertama dulu, mean. Mean atau rata-rata itu disimbolkan dengan simbol X bar atau huruf X dengan strip di atasnya. Itu penulisan simbolnya. Pengertiannya, rata-rata dapat dicari atau dihitung dengan cara membagi jumlah seluruh data dengan banyak data. Jumlah seluruh data itu dapat dihitung dengan data-data yang diberikan itu ditambah semuanya atau dijumlahkan. Sedangkan banyak data itu dapat dicari dengan cara melihat ada berapa banyak data yang diberikan. Dihitung data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya, maka diperoleh banyak data. Untuk rumus, rata-rata itu dibagi 2. Rata-rata data tunggal, rata-rata data berkelompok. Untuk data tunggal, rumusnya bisa kalian lihat atau anak lihat di layar. X bar sama dengan sigma, I sama dengan 1 sampai N, XI per N. Sedangkan data berkelompoknya, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma, I sama dengan 1 sampai N, Fi titik Xi, itu artinya Fi kali Xi per sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fi. Untuk keterangannya bisa anak lihat di layar. Bisa anak lihat di layar ya. Untuk Xi itu ada 2 Xi di data tunggal dan data berkelompok. Pak jelaskan bedanya. Beda data tunggal dengan data berkelompok yang ada XI-nya, di mana XI pada data tunggal itu melambangkan data keberapa. Sedangkan XI pada data berkelompok atau data kelompok, yaitu XI pada data berkelompok adalah titik tengah yang dapat dicari dengan cara menjumlahkan batas bawah dengan batas atas dibagi 2. Lebih lengkapnya kita akan bahas di
contoh soal. Contoh soal yang pertama, itu nilai ulangan 10 siswa sebagai berikut. Nah, ini anak bisa lihat datanya di layar. 60, 70, 90, dan seterusnya sampai dengan 80. Itu adalah nilai ulangan dari 10 siswa. Tentukan nilai rata-ratanya. Dari data yang diberikan, anak-anak bisa menentukan, sudah bisa menentukan apakah termasuk data tunggal atau data berkelompok. Bedanya data tunggal dengan data berkelompok, Pak jelaskan. Data tunggal itu tidak berupa interval, sedangkan data kelompok yaitu berupa interval atau ada namanya kelas. Di contoh soal yang pertama, itu merupakan data tunggal, sehingga kita gunakan rumus data tunggal, kita tulis dulu rumusnya, N-nya diganti dengan 10. N-nya itu adalah banyak data, karena bisa hitung, banyak datanya, nah dari sini, dari 60 sampai dengan 80 ada berapa data, itu adalah setelah dihitung mendapatkan hasil 10. Ya, sehingga jumlah seluruh data itu dijumlah dari 60 sampai dengan 80 ditambah sehingga mendapatkan hasil 780 dibagi N merupakan banyak data. Sehingga 780 dibagi 10 memperoleh hasil rata-rata dari data ulangan 10 siswa adalah 70. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu diberikan data berat badan dalam bentuk kilogram sekelompok siswa sebagai berikut. Datanya berupa tabel. Anda bisa lihat 41 sampai 43. Nah, ini namanya interval atau kelas. Maka ini termasuk ke dalam kategori rata-rata atau data berkelompok. Berat badan untuk berat badan 41 sampai 43 itu frekuensinya 6. Dan seterusnya, Anda bisa lihat di layar. Untuk menghitung nilai rata-ratanya, tabel pada soal itu anak-anak perlu tambahkan 2 kolom di belakangnya, di mana kolom yang ketiga yaitu kolom titik tengah atau XI. Kolom keempat yaitu kolom perkalian antara frekuensi dengan titik tengah, XI kali XI. Untuk kelas pertama, titik tengahnya adalah batas bawah yaitu 41, itu namanya batas bawah. Batas atasnya 43. 41 ditambah 43 dibagi 2. Sehingga mendapatkan hasil 84 dibagi 2, 42. Titik tengah untuk kelas pertama yaitu 42. Selanjutnya, titik tengah dikalikan frekuensi. 6 dikalikan 42, itu mendapatkan hasil 252. Selanjutnya, untuk kelas yang kedua, dengan cara yang sama, cari titik tengahnya adalah 44 ditambah 46 dibagi 2, diperoleh 45. Begitu juga frekuensinya dikali titik tengahnya, mendapatkan hasil 180. Untuk titik tengah kelas ketiga dan seterusnya, itu ada cara cepatnya, tidak perlu lagi anak menghitung seperti ini. Caranya adalah, lihat selisihnya. 42 ke 43 itu naik 3 atau ditambah 3. Sehingga untuk kelas ketiga dan seterusnya, titik tengahnya ditambah 3. Yang perlu ditekankan, jangan sampai anak-anak keliru menghitung titik tengah di kelas pertama dan kelas kedua. Salah bedanya otomatis ke bawah juga salah. Itu risiko untuk cara cepat. Ya, sehingga untuk baris terakhir diisi sigma FI, sigma itu adalah jumlah atau total keseluruhan. Sigma FI itu di frekuensi dari kelas pertama sampai dengan frekuensi kelas terakhir ditambah atau dijumlah hasilnya 30. Begitu juga sigma FI kali XI 252 sampai dengan 432 dijumlah mendapatkan hasil 1455. Kita masuk ke rumus ya. X bar sama dengan seperti biasa ya, dijumlahkan, dibuat rumusnya, dicatat rumusnya dulu. Selanjutnya baru disubstitusi atau dimasukkan atau diganti
yang sudah diketahui tadi, sigma Fi kali Xi itu 1455 per sigma Fi banyak datanya adalah 30. Sehingga 1455 dibagi 30 mendapatkan hasil 48,5. Nah, sudah Pak berikan dua contoh soal tentang min atau rata-rata. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tentang median atau nilai tengah. Disimpulkan dengan ME seperti pada median, ya. Median seperti pada min maksudnya. Median itu dibagi menjadi dua, data tunggal dan data berkelompok juga. Tapi sebelum kita bahas data tunggal dan data berkelompok pada median, perlu anak ketahui pengertian median. Nah, ini nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Untuk data tunggal itu dibagi dua kembali jika banyak datanya ganjil dan jika banyak datanya genap. Untuk banyak data ganjil, rumus median adalah nilai data pada urutan ke n tambah 1 per 2. Nanti n ini diganti dengan banyak datanya. Sedangkan untuk banyak data genap, rumus mediannya adalah setengah kali dalam kurung nilai data ke n per 2 ditambah nilai data ke n per 2 ditambah 1. N per 2-nya dulu dicari, baru ditambah 1. Selanjutnya, data berkelompok. Rumusnya ME sama dengan L ditambah setengah N dikurangi FK per FM dikali P. Karena bisa lebih jelasnya lihat di layar. Dengan keterangan sudah ada di layar. Yang perlu Pak tekankan di sini adalah FK dan FM. Bedanya FK itu adalah frekuensi kumulatif. Kumulatif, ya, kata kumulatif berarti jumlah atau penjumlahan dari frekuensi sebelumnya. Sedangkan FM itu frekuensi kelas media. Lebih jelas kita lihat di contoh soal. Contoh soal yang nomor 3, tentukan nilai median data berikut. Nah, diberikan data seperti ini, ya, lihat di layar 2, 5, 4 dan terus sampai dengan 8. Nah, pertanyaannya, apakah data yang diberikan sudah terurut dari data terkecil atau data terbesar? Jika belum, maka anak-anak harus mengurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Nah, banyak data dulu dilihat. Ada banyak datanya adalah 13. Nah, 13 termasuk ke banyak data ganjil. Sehingga anak-anak bisa gunakan rumus median data tunggal yang banyak datanya ganjil. Diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Nah, seperti ini. Sudah ada di layar kalian. Sehingga diganti rumusnya tadi kan untuk data ganjil di data tunggal, rumusnya adalah N plus 1 atau N tambah 1 bagi 2. N-nya 13, dimasukkan 13 tambah 1 dibagi 2, sehingga nilai data pada urutan ke-7. Urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai dengan ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah data urutan ke-7. Sehingga data urutan ke-7 adalah 6. Bisa disimpulkan median untuk data ini adalah 6. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, contoh soal yang keempat. Tinggi badan dalam sentimeter sekelompok siswa sebagai berikut. Nah, diberikan dalam bentuk tabel tinggi badan sekelompok siswa. Nah, ini sudah jelas-jelas termasuk ke dalam data kelompok. Tinggi badannya untuk kelas pertama dari 140 cm sampai dengan 144, itu banyak adalah 6 siswa. Dan seterusnya, ditanyakan adalah nilai mediannya. Untuk kelas median, hampir sama dengan
pada hampir sama dengan min atau rata-rata, kita menambahkan satu kolom di belakangnya, yaitu kolom P3, yaitu kolom tentang frekuensi kumulatif atau FK. Jadi yang Pak katakan tadi, frekuensi kumulatif yaitu jumlah dari frekuensi-frekuensi sebelumnya. Frekuensi kumulatif untuk kelas pertama itu dituliskan terlebih dahulu. Ini 6 ya. Tuliskan 6 di sini. Selanjutnya untuk frekuensi kumulatif di bawahnya yaitu 6 ditambah 9 dituliskan di sini. Ya, 6 tambah 9 sama dengan 15 tulis di sini. 15-nya selanjutnya ditambah juga 3 ditulis di sini 18 dan begitu seterusnya sampai di bawah. Ya, sehingga yang paling bawah ini 40 merupakan jumlah atau total seluruh frekuensi. Ya. Nah, kita lihat atau kita buat dulu banyak data N sama dengan 40 ya, dengan cara menghitung seluruh frekuensi boleh atau dengan cara melihat frekuensi kumulatif paling bawah. Letak median. Ini median namanya titik tengah. Kalau median itu titik tengah berarti jumlah semua data dibagi 2, pada tengah-tengah. Ya, maka di rumus letak median banyak semua data atau N itu dibagi 2, itu 40 dibagi 2 mendapatkan hasil 20. Berarti data ke 20. Anda bisa lihat letak data ke 20 itu dapat dicari dengan cara melihat frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif bisa dilihat di sini 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6. Untuk baris yang kedua, selanjutnya setelah 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai dengan 15. Atau dengan kata lain, kurang dari 15, lebih dari 6. Selanjutnya di sini, lebih dari 15, kurang dari 18. 18 termasuk di sini. Nah, di sini, yang baris yang keempat, lebih dari 18, yaitu 19 di sini ya. Yang ini, 19, 20, 21, 22, 23. Ya, dari 19 sampai dengan 23. Sehingga data ke-20 letaknya di kelas yang ini. Ya, data ke-20 letaknya di kelas ini. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai kelas mediannya. Ya. Selanjutnya, kelas mediannya, sehingga karena ini tadi kita tentukan sudah kelas mediannya, kelasnya adalah antara 155 sampai 159. Tapi bawah kelas median sudah ada pada video sebelumnya. Tapi bawah kelas median itu dapat dicari dengan cara batas bawah. Ini namanya batas bawah ya, 155 ini batas bawah. 159 ini namanya batas. Batas bawah 155 dikurangi 0,5. Itu mencari tepi bawah kelas. Nah ini 155 dikurangi 0,5 sehingga mendapatkan hasil 154,5. Selanjutnya frekuensi kumulatif sebelumnya. Frekuensi kumulatif sebelumnya patokannya adalah kelas mediannya. Nah, kelas mediannya yang Bapak kotakkan ini itu kelas mediannya. Frekuensi kumulatifnya adalah 18. Nih, sebelumnya. Ya, 18. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Selanjutnya, frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median, lihat yang ini. Ya, lihat yang kolom frekuensi. Kalau frekuensi kumulatif sebelum, lihat kolom frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya, 18. Ini. Kalau frekuensi kelas median, lihat yang kolom frekuensi sampingnya, yaitu 5. Panjang kelas. Panjang kelas dapat dihitung dengan cara menghitung dari 155 sampai dengan 159.
155, 156, 157, 158, 159. Itu panjang kelasnya adalah 5. Semua bahan sudah dicari, ya, sudah kita dapatkan, sehingga kita mengolah ke rumus saja. Tinggal kita masuk ke rumus. Masukkan L-nya adalah letak median, L adalah tepi bawah kelas median, sehingga diganti ini, ya, yang ini 154,5 ditambah setengah kali N, setengah kali 40, ya, tinggal dimasukkan N yang ganti dengan 40, dikurang FK, frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 18, per FM, frekuensi kelas median adalah 5, sehingga dikali P-nya adalah hanya kelasnya 5. Dihitung, yang dikerjakan terlebih dahulu, jangan ditambah, ya, jangan ditambahkan atau dijumlahkan, ini dikerjakan lebih dulu, sehingga mendapatkan hasil ini, baru 154,5 ditambahkan hasil yang dikurangi, ya, sehingga mendapatkan hasil 154,5. Yang ini, yang sebelah kanan tanda sama tambah, ya, itu mendapatkan hasil 2, sehingga dijumlahkan 154,5 ditambah 2 mendapatkan hasil 156,5. Inilah median dari data tinggi badan siswa yang diberikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jika ada keliru atau jika ada yang belum dipahami, maksudnya bisa ditanyakan langsung melalui WA yang sudah anak ketahui nomor WA Pak, ya. Kita lanjutkan ke modus atau disimbolkan dengan MO. Anda bisa lihat pada layar. Modus dalam ukuran pemusatan data adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Untuk modus data tunggal itu tidak perlu membahas lebih dalam, karena cukup melihat data yang nilainya atau data dengan frekuensi tertinggi, maka itulah modusnya. Data tunggal itu bisa dilihat dari frekuensi terbanyak atau frekuensi tertinggi. Selanjutnya yang perlu ditekankan dalam pembahasan modus adalah data berkelompok. Data berkelompok itu rumusnya untuk modus L ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Untuk keterangannya, Nana bisa lihat di layar. L itu sama dengan di median, dan juga di median itu L itu tepi bawah kelas modus pada pembahasan kali ini. Selanjutnya D1. D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya, atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 kebalikan dari D1, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. P sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu panjang kelas. Kita langsung saja ke contoh soal. Nilai ulangan sekelompok siswa sebagai berikut. Ada tabel nilai ulangan sekelompok siswa. Untuk nilai 66 sampai 70 itu frekuensinya atau banyak siswanya mendapatkan nilai 66 sampai 70 adalah 4 siswa. Dan seterusnya sampai nilai 91 sampai 95. Sama dengan pembahasan contoh soal sebelumnya, kita buat dulu bahan-bahan yang diperlukan untuk nanti dimasukkan ke dalam rumus. Kelas modus anak-anak bisa tentukan dari frekuensi paling banyak atau frekuensi terbanyak, yaitu anak bisa lihat di sini. Frekuensi terbanyak adalah 10. Ya, frekuensi terbanyak adalah 10, sehingga kelas modusnya adalah antara 76 sampai dengan 80. Nah, ini kelas modusnya. Setelah diketahui kelas modus, kita bisa menentukan tepi bawah kelas modus, yaitu batas bawah dikurangi 0,5. 76 dikurangi 0,5 sehingga mendapatkan hasil 75,5.
Selisih kelas atau selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi kelas modusnya adalah 10 dikurangi kelas sebelumnya, itu mendapatkan hasil 10 dikurangi 8, 2. Selanjutnya frekuensi kelas itu D1 ya, 2 itu nanti menjadi D1. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya yaitu menjadi D2, sehingga 10 dikurangi 7 mendapatkan hasil 3. Panjang kelasnya sudah Pak ajarkan tadi, 76, 77, 78, 79, 80. Panjang kelas adalah 5. Kita masukkan ke rumus. MU sama dengan L ditambah D1 per D1 tambah D2 kali V. Anak-anak hitung dulu. D1 per D1 tambah D2 baru dikalikan V. Hasilnya ini baru nanti dijumlahkan atau ditambahkan dengan L. L itu adalah 75,5 ditambah D1 nya tadi 2 per D1 tambah D2, 2 ditambah 3 dikali 5. Ini hitung dulu, diperoleh 2 per 5 dikali 5. Ini kan bisa dicoret, bisa disederhanakan, sehingga 75,5 ditambah 2 hasilnya 77,5. Nah, itu contoh soal yang terakhir, yaitu tentang modus. Mudah-mudahan dari penjelasan yang saya berikan bisa dipahami dengan mudah ya, atau mungkin kalau jika ada pertanyaan mungkin yang belum paham mengenai penjelasan yang saya berikan, itu bisa ditanyakan langsung melalui WA. Untuk ukuran pemusatan data, sekian penjabaran materi beserta contoh soal yang bisa Bapak berikan. Untuk latihan soal, nanti langsung di Google Classroom Bapak akan berikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya, baik itu daring maupun bahkan luring ya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.